Sang Pewaris Tunggal. 230. Perubahan. 3 bulan kemudian, apa yang diinginkan oleh Tuan Birawa pada cucunya itu telah menjadi kenyataan. Dion sudah tampil beda, semakin sehat dan kuat. Sorot matanya tajam. Gerakannya terampil dalam setiap jurus dan teknik yang diperagakannya. Itu semua berkat latihan yang keras. Lawan latih tandingnya diambil dari pasukan pengawal keluarganya sendiri, termasuk juga Iron. Tapi semua lawan latih tandingnya itu tidak ada yang mampu mengimbangi kecepatan gerak, juga keterampilan Dion dalam setiap jurus dan teknik yang dikeluarkan olehnya. Semua pengawalnya mengakui kekuatan tuan besar mereka, termasuk Iron, Hans, Leon, Burgon, Erik, para mantan petinju, pegulat, ahli tenaga dalam dan lain sebagainya. Kekuatan jiwanya pun semakin besar. Tidak seperti 3 bulan yang lalu. Dion yang tegas dulu, sekarang telah kembali lagi. Kini genap sudah 3 bulan masa latihannya. Dan hari ini adalah hari terakhir dia latihan. Tuan Birawa mengucapkan selamat pada cucunya itu, termasuk semua bawahannya tersebut. Selamat cucuku, karena kau telah berhasil melewati masa latihan beratmu itu. Dengan ini kakek ucapkan terima kasih padamu, karena kau mau berubah, dan tidak menganggap semua masalah itu remeh. Semoga ke depannya, kau akan menjadi pemimpin yang semakin kuat dan disegani. Tidak mudah terprovokasi dan diintimidasi. Jadilah pemimpin yang berani, yang siap menghadapi apa saja. Jangan lengah seperti sebelumnya. Bersikaplah arif dan bijaksana dalam bertindak, serta berhati-hati dalam mengambil keputusan. Keselamatan dan keutuhan Birawa Group dan orang-orangnya ada di tanganmu. Lindungi semuanya dengan kekuatanmu. Keras pada lawan dan lembut pada yang dikasihi. Musuh besar kakek juga Iron saat ini masih hidup. Cari dan temukan keberadaannya. Minta bantuan pada pihak berwajib agar menemukan Braga dan orang-orangnya. Karena wilayah yang akan kau masuki itu berada di ranah hukum mereka. Untuk itu berhati-hatilah dalam bertindak dan mengambil keputusan. Mulai hari ini, kakek serahkan kembali wewenang pemimpin tertinggi Birawa Group kepadamu. Adakan perubahan dan evaluasi terhadap semua kebijakan yang telah kau dan kakek terapkan selama ini. Seluruh orang-orang kita, para pekerja atau karyawan itu, butuh kepastian kerja dan kenyamanan dalam bekerja. Untuk itu, adakan evaluasi menyeluruh dan mendasar di setiap cabang maupun pusat perusahaan kita. Termasuk perubahan skema gaji. Ganti orang-orang yang tidak berkompeten dan bertanggung jawab. Angkat orang baru untuk menggantikan kedudukannya. Kakek ingin perusahaan kita menjadi semakin maju dan jaya. Tidak ada lagi yang akan berani menggerogoti dan merongrong kewibawaan Birawa Group. Pecat orang-orang yang ketahuan korupsi atau menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Sisir di setiap perusahaan, baik pusat maupun cabang, secara langsung ataupun melalui CCTV yang sudah kau pasang itu, dan evaluasi kinerja mereka. Jangan pilih kasih, baik direktur, manajer maupun karyawan yang kedapatan datang bekerja hanya bermalas-malasan, atau tidak menjalankan kewajibannya. Tangkap dan pecat mereka. Terus bergerak dan maju. Kembalikan ketegasanmu ketika awal-awal memegang perusahaan ini, yang membuat kakek sempat terkagum-kagum atas aksimu itu. Kakek ingin melihat aksimu yang sangat berani dulu. Lakukan lagi sekarang. Selamatkan perusahaan kita, agar tidak jatuh dan diremehkan oleh orang lain lagi. Petua Tuan Birawa tegas.
untuk memperkuat hati dan jiwa Dion cucunya itu. Peristiwa pengukuhan itu disaksikan langsung oleh Ivory Dragon, Iron, Hans, Leon, Burgon, James, Erisa, Xiaolong, Govin, dan sebagian besar pengawal keluarganya, termasuk Erik, Anjani dan lain-lainnya itu. Setelah pengukuhan itu selesai, Ivory dan Dragon mendatang Dion, dan langsung memberikan pelukan serta ucapan selamat padanya. Dragon yang berada dekat dengan ayahnya itu, tiba-tiba diangkat oleh Dion. Lalu diangkatnya tinggi-tinggi ke udara dengan penuh kasih sayang. Kemudian dia berkata, "Jadilah kuat seperti ayah, dan paman-pamanmu, serta bibi-bibimu itu. Tampil hebat seperti eyang besarmu juga." Ucap Dion memberikan pelajaran berharga pada anak semata wayangnya tersebut. Draco ingin kuat seperti ayah, yang benar-benar kuat seperti naga di angkasa. Draco ingin berlatih seperti ayah, biar menjadi kuat dan hebat. Jadi tolong ayah latih Draco, karena Draco tidak mau menjadi anak laki-laki yang lemah. Ucap anaknya sangat di luar dugaan Dion dan orang-orang yang ada di sekitaran situ. Hahaha, ini baru anak ayah, penuh dengan tekad kuat dan tidak cengeng. Ayah bangga padamu nak. Reaksi Dion sangat baik dan senang sekali. Kalian dengar tadi? Anakku Dragon ingin menjadi kuat seperti ayahnya, juga seperti kalian semua. Jadi siapa yang mau menjadi gurunya? Tanya Dion pada semua yang hadir di situ, termasuk pada seluruh pemimpin tertinggi pengawal keluarganya itu. Paman mau tuan muda, ucap Iron mendahului bawahannya. Paman juga mau tuan muda. Disusul oleh Hans. Kemudian, saya mengajukan diri tuan muda, ucap Erik dan Anjani berbarengan. Saya juga mau tuan muda. Paman-pamanmu ini juga bersedia menjadi pelatih Anda tuan muda, ucap Leon mewakili teman-temannya yang lain. Hampir rata-rata pengawal elit serta komandan yang ada di dekat situ mengajukan diri untuk menjadi pelatih atau guru Dragon. Mereka saling berlomba-lomba untuk mendapatkan kepercayaan dari tuan mudanya itu, sampai-sampai memajukan diri untuk dipilih oleh tuan mudanya tersebut, termasuk juga 3 gadis Shanghai, 4 orang gadis karateka dan pengawal elit lainnya. Perilaku mereka yang seperti mendapatkan permen itu, membuat Dion, kakeknya serta Ivory, tertawa terpingkal-pingkal, apalagi Dion tersebut. Hahaha, kau lihat Dragon? Semua paman dan bibi-bibimu itu mengajukan diri untuk menjadi gurumu. Siapa yang ingin kau pilih? Tanya Dion memberi pilihan pada anak yang tersebut. Draco pilih semuanya. Jawabnya tegas. Wah, berarti mereka semua ini adalah gurumu. Hebat, hebat, hebat. Reaksi Dion terkejut sekaligus senang. Kalian dengar? Putraku ini memilih kalian semua sebagai gurunya. Apakah kalian bersedia? Ucap Dion dengan suara lantang. Kami bersedia Tuan Besar. Jawab mereka serempak dan bersemangat sekali. Termasuk juga Iron, Hans dan yang lain-lain. Bagus. Kalian memang orang-orang terbaikku. Aku bangga pada kalian. Reaksi Dion senang sekali. 1 bulan kemudian, babak baru telah dimulai. Dion sudah melaksanakan amanat dari kakeknya itu, dengan sekali lagi mengadakan perubahan besar pada perusahaannya, sampai ke akar permasalahan yang dihadapi. Di luar sepengetahuannya, ternyata masih ada yang berani berbuat curang, dengan membuat laporan palsu, dengan tujuan untuk menggelapkan uang perusahaan, untuk kepentingan pribadi, maupun kelompoknya sendiri. Ada juga yang menyalahgunakan wewenang, juga malas dalam bekerja. Baik pada direktur,
wakil direktur, manajer, asisten manajer, wakil direktur umum, supervisor dan karyawan biasa. Atas penemuan tersebut, seluruh orang-orang yang terlibat dipecat dan dijebloskan ke dalam penjara. Bagi yang malas bekerja, hanya diberi peringatan saja. Tapi jika melakukannya lagi, maka mereka akan dipecat tanpa uang pesangon. Dan itu mereka tanda tangani di atas materai. Untuk menggantikan posisi pimpinan perusahaan, baik pusat maupun cabang. Dion mengadakan fit dan proper test, untuk menguji kelayakan dan tanggung jawab mereka terhadap perusahaan. Setelah melalui pengujian yang cukup ketat, orang-orang yang lulus diangkat menjadi pimpinan perusahaan, board direktur, wakil direktur, HRD, manajer, maupun supervisor. Setelah mengadakan evaluasi dan perubahan secara besar-besaran, perusahaan Dion berangsur-angsur bangkit kembali, dan semakin lama semakin sehat. Laba bersih yang diterima per bulannya lebih besar dari bulan sebelumnya. Hari ini Dion mengumpulkan seluruh petinggi perusahaan, baik pusat maupun cabang, termasuk juga Robin yang diminta untuk pulang sementara ke Indonesia. Salam Tuan Besar, sapa seluruh petinggi perusahaan Birawa miliknya itu secara serempak, sambil menunduk hormat kepada Tuan Besarnya itu. Salam kalian aku terima. Sekarang berdirilah, dan duduk di kursi kalian masing-masing. Ucap Dion memberi perintah, dengan karismanya yang tinggi. Sengaja kalian aku kumpulkan kembali, tidak lain dan tidak bukan, adalah untuk sekali lagi memberikan evaluasi, sekaligus mandat penuh pada jabatan kalian itu. Kecuali dalam masalah yang krusial perusahaan. Ucap Dion memulai pengarahannya. Sebagaimana yang sudah kalian ketahui, aku sebagai pimpinan tertinggi, sekaligus pemilik perusahaan ini, sudah 2 kali mengadakan evaluasi dan perubahan secara mendasar di perusahaan milikku ini. Sudah banyak contoh dan peringatan yang sudah diperlihatkan kepada halayak ramai, tapi masih juga ada yang berani untuk berbuat curang dan terkesan menentangku sebagai pimpinan. Hingga banyak dijumpai penyelewengan, penyalahgunaan wewenang, dan penggerogotan uang perusahaan dalam skala besar. Padahal pengawasan sudah sangat ketat sekali, tapi masih juga terdapat kebocoran di sana-sini. Untuk itu, aku sebagai pimpinan tertinggi dan pemilik perusahaan ini, harus bersikap tegas tidak pilih kasih. Semuanya dianggap sama. Salah ya tetap salah, benar ya tetaplah benar. Akhirnya dijumpai banyak sekali orang-orang yang tidak mematuhi aturan, dan terkesan menantangku. Kepada mereka yang terlibat, dan ketahuan menggelapkan uang perusahaan, serta berusaha merongrong perusahaanku, maka aku tidak akan segan-segan lagi untuk menjebloskan mereka ke penjara. Untuk kalian yang sekarang masih bekerja padaku, dan baru saja diangkat sebagai pimpinan perusahaan, jika kalian tidak patuh pada aturan, dan mementingkan diri sendiri, apalagi berani melawanku, maka sekali lagi, aku akan bertindak tegas, dan tidak ada lagi belas kasihan terhadap kalian juga keluarga kalian. Untuk itu, harapan terbesarku pada kalian adalah agar kalian mengingat ucapanku hari ini, bahwa aku Dion tidak akan mentolerir apapun tindakan penyelewengan dan usaha merongrong perusahaan milikku ini. Bagi siapa yang masih berani melanggar, maka hukumannya mati. 231. Melelang batu mulia. Ultimatum yang dilontarkan oleh pemilik Birawa Group sangat membekas dalam hati setiap pimpinan perusahaan. Beruntung mereka tidak ikut terlibat, atau tidak mau melibatkan diri, karena mereka tahu hukumannya sangat berat.
Mending kalau hanya masuk penjara. Tapi kalau dihabisi, itu yang paling ditakutkan oleh mereka. Bahkan keluarganya juga bisa terkena masalah. Kini pertemuan telah usai. Sebagian besar pimpinan perusahaan sudah banyak yang kembali ke tempat tugasnya masing-masing. Kecuali Robin, James, Xiaolong dan Erisa. Serta masih banyak lagi yang lain karena berbagai alasan. Pagi ini Robin dan yang lainnya itu dipanggil untuk menghadap Dion, guna membicarakan suatu hal yang dianggap penting olehnya, terutama pada si Robin dan Xiaolong itu. "Salam Tuan Besar," sapa Robin, dan keempat kawannya itu hormat, sesaat setelah mereka masuk ke dalam kantor milik Dion. "Ya terima kasih. Silakan," jawab Dion datar. "Bagaimana perkembangan perusahaan kita di Prancis itu?" tanya Dion langsung pada intinya. Setelah Tommy mati terbunuh, praktis tidak ada lagi gangguan berarti yang ditemui. Semua berjalan lancar seperti yang diharapkan, jawab Robin apa adanya. "Baguslah kalau begitu. Aku senang mendengarnya," reaksi Dion lega. "Lalu bagaimana dengan istri dan anak Tommy itu? Apakah sudah ditemukan?" tanya Dion ingin tahu. "Sampai saat ini, belum juga ditemukan Tuan Besar. Karena setelah menghabisi Tommy itu, mereka langsung pergi, dan tidak menemukan keberadaan istri dan anaknya tersebut. Setelah 2 minggu, dan penjagaan di tempat itu sudah tidak ada. Beberapa orang mata-mata mendatangi tempat tersebut, dan pura-pura menanyakan di mana pemiliknya, kepada para peternak di sekitarnya. Dan jawaban mereka tetap sama. Mereka mengatakan bahwa 3 hari setelah kematian Tommy, istri dan anaknya meninggalkan tempat itu, dan tidak tahu kemana kedua orang tersebut. Tapi 1 bulan kemudian, orang-orang kita melaporkan bahwa peternakan yang didirikan oleh Tommy itu dijual ke orang lain. Jadi kami kehilangan jejak, dan tidak tahu di mana keberadaan istri serta anaknya itu." "Demikian yang terjadi Tuan Besar," jawab Robin berterus terang. Ternyata begitu. Dengan tidak ditemukannya istri dan keturunannya itu, aku khawatir suatu saat nanti, mereka akan menuntut balas dan itu lebih mengerikan dari apapun. Untuk itu aku ingin kau temukan mereka, hidup atau mati. Agar bibit pembuat kehancuran di masa depan tidak ada lagi. Dan keluargaku tidak merasa terancam," ucap Dion dengan rasa kekhawatirannya yang tinggi. 1. "Baik Tuan Besar. Saya akan menyebarkan mata-mata kita ke seluruh wilayah Prancis dan Belgia. Bahkan jika perlu ke seluruh wilayah Eropa, demi untuk menemukan mereka," respon Robin cepat dan di luar dugaan semua orang. "Terima kasih atas kesigapanmu Robin. Reaksi Dion cukup bagus. Itu sudah menjadi kewajiban kami Tuan Besar," jawab Robin merendah. Mendapat jawaban seperti itu, walaupun sudah sering dia dengar, Dion tetap merasa bahwa jawaban itu menggambarkan bentuk tanggung jawab, pengabdian atau dedikasi dari bawahannya. Pengabdian mereka patut diacungi jempol, terutama Robin saat ini. Untuk mengapresiasikan rasa terima kasihnya itu, Dion berkata, "Tinggal 2 bulan lagi terjadi pergantian pengawal juga beberapa orang intelijen kita di Perancis itu. Apakah ada usul darimu Robin?" ucap Dion bertanya. "Untuk masalah itu saya serahkan sepenuhnya pada keputusan Tua Besar. Apakah akan menarik seluruhnya atau sebagian saja?" jawab Robin merendah. "Sebaiknya kau tanyakan saja pada mereka. Apakah mau diganti atau tetap di situ? Karena dulu aku pernah mengatakan pada mereka, setelah 3 tahun berada di Perancis, baru akan ditarik kembali ke Indonesia.
Jika mereka ingin mengambil cuti atau ingin pulang ke Indonesia buat sementara, mereka boleh mendapatkannya. Tapi setelah dipikir-pikir, mereka juga butuh penyegaran dan dekat dengan keluarga mereka di sini. Untuk itu aku tawarkan pada mereka melaluimu. Kalau mereka mau kembali untuk selamanya, atau sekedar mengambil cuti dan pulang ke Indonesia, itu terserah mereka. Jadi setelah kau kembali ke sana, klarifikasi masalah itu sejelas-jelasnya, agar tidak timbul kesalahpahaman. Maaf menyela Tuan Besar, jika mereka lebih memilih untuk tetap di sana sampai waktu 3 tahun tiba atau lebih. Apa yang harus saya putuskan nanti? Tanya Robin meminta arahan dari Dion. Jika hal itu memang terjadi, beri bonus pada mereka dalam jumlah besar, agar tetap bersemangat dalam bekerja. Dan katakan juga pada bawahanmu itu, bahwa setelah waktunya tiba, aku dan keluargaku akan menjenguk mereka di sana. Jawab Dion mantap. Kalau begitu terima kasih Tuan Besar. Reaksi Robin senang. Untuk masalah Erik dan Anjani, mereka akan tetap di sini. Dan posisi mereka akan digantikan oleh komandan lain, yang berasal dari Perancis, juga dari wilayah sekitarnya. Aku masih membutuhkan Erik dan Anjani, untuk mengawal istri dan anakku itu. Jadi biar mereka tetap di sini. Di samping itu, aku ingin agar Erik mengawasi keluarganya. Karena menurut laporan intelijen, Carlos dulunya adalah orangnya Braga, walau tidak secara langsung. Maksud Tuan Besar? Tanya Hans penasaran. Bank tempat Carlos bekerja itu, adalah tempat Braga menyimpan uangnya, walau sekarang sudah ditarik semua. Tapi surat-surat berharganya masih tersimpan di bank itu. Aku takut Carlos dan keluarganya akan diancam oleh Braga kalau tidak mau bekerja sama dengannya lagi. Untuk itu aku putuskan agar Erik tetap bertugas di kota B saja, sambil mengawasi keselamatan keluarganya. Apakah kau keberatan, Robin? Tanya Dion tiba-tiba dan tidak disangka-sangkanya itu. Sama sekali tidak Tuan Besar. Jawab Robin tidak enak hati. Bagus. 2 hari dari sekarang, kau berangkatlah ke Perancis, dan bawa 20 orang pengawal pengganti ke sana. Pilih para pengawal yang memang asli dari daratan Eropa, agar mereka bertugas di sana saja. Lagi pula dengan adanya mereka, akan membuat semangat kerja meningkat, karena berada di wilayahnya sendiri, dan bisa bertemu dengan keluarganya kapan saja mereka kehendaki. Selain itu, dengan adanya mereka di sana, kesulitan dalam perbedaan bahasa serta budaya, akan sedikit bisa teratasi. Apakah bisa dimengerti, Robin? Ucap Dion cukup jelas. Selap Tuan Besar. Jawab Robin tegas. Pertanda mengerti. Tentang emas batangan milik Benyamin itu, untuk sementara biarkan saja. Setelah legalitas kepemilikannya berpindah pada Birawa Group, baru kita sumbangkan pada yayasan amal yang ada di daratan Eropa, atas nama Tuan Benyamin. Kita bukan pemilik asli. Hanya menolong menyalurkan emas-emas itu pada yang berhak menerimanya. Ucap Dion tegas. Dimengerti Tuan Besar. Respon Robin patuh, sekaligus senang. Terima kasih. Respon Dion singkat. Kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Siolung, dan berkata, "Untukmu Siolung, harta rampasan berupa berlian dan batu-batu berharga lainnya milik Jack Napoleon itu. Apakah bisa kau lelang, dan jadikan mata uang di sana?" Tanya Dion ingin tahu. Bisa Tuan Besar. Bahkan sekarang juga bisa. Jawab Siolung lancar. Lakukan. Reaksi Dion cepat. Baik. Jawabnya singkat. Kemudian membuka komputernya,
yang kemana saja selalu dibawanya itu. Tak lama kemudian, di layar komputernya itu, terpampang pemberitahuan dari salah satu bank yang ada di Swiss, yang menyatakan bahwa jumlah batu mulia itu sebanyak 1,7 ton atas nama Birawa Group. Apakah Anda akan bertransaksi dengannya? Ya, tidak, bunyi notifikasi dari bank tersebut. Xiaolong menekan kata tidak, dan memilih untuk melakukan transaksi lain. Lelang. Seketika muncul notifikasi lagi, yang menyatakan pihak bank akan melelang batu-batu mulia itu, atas rekomendasi dari pemiliknya. Silakan menunggu beberapa saat lagi. Bunyi notifikasi dari bank tersebut. Kita percayakan pada bank itu, untuk melakukan penawaran. Berapa harga jual benda berharga itu sesuai dengan harga pasaran. Ucap Xiaolong menjelaskan. Baru saja dia berkata seperti itu, muncul sebuah notifikasi dari bank tersebut yang menanyakan, apakah Birawa Group bersedia menjual batu-batu mulia itu dengan harga penawaran tertinggi dari salah seorang investor kenamaan Eropa? Ya, tidak. Bagaimana Tuan? Tanya Xiaolong meminta keputusan dari Dion. Terima saja. Karena itu harga penawaran tertinggi. Jawab Dion cepat. Ketika sekilas melihat notifikasi itu. Baik Tuan. Respon Xiaolong patuh. Lalu menekan kata ya. Apakah Anda akan menarik uang tersebut? Ya. Xiaolong langsung menekan tanda setuju di laptopnya. Tak lama kemudian, proses penarikan uang hasil penjualan batu-batu mulia itu pun terjadi. Jumlahnya sangat fantastis sekali. Walau dalam bentuk mata uang euro, tapi bisa ditukar dengan IDR negara ini. Setelah proses transaksi selesai, Dion berkata, uang itu bukan milik kita. Walau sudah sah secara hukum, tapi aku tidak mau menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Aku ingin menyumbangkannya bagi kemaslahatan umum. Seperti merenovasi rumah-rumah yang tak layak huni, membangun sekolah-sekolah atau merenovasinya, memperbaiki jembatan penghubung, atau membangun yang baru, dan lain sebagainya. Xiaolong, konversikan mata uang itu ke uang kita, dengan harga tukar sekarang. Perintah Dion tegas. Baik Tuan Besar. Jawabnya patuh. Dengan menggunakan laptopnya Xiaolong mengkonversikan mata uang euro ke rupiah dan didapat hasilnya yang lebih fantastis lagi. Jumlah yang bisa ditukarkan adalah sebesar 27,34 triliun rupiah Tuan. Ucap Xiaolong memberi laporan. Bagus. Dengan demikian, banyak yang bisa kita buat dengan uang sebanyak itu. James dan kau Erisa. Aku percayakan pengelolaan uang-uang tersebut pada kalian. Cari di pelosok negeri, daerah mana yang membutuhkan bantuan. Gunakan uang itu seluruhnya untuk kemaslahatan manusia. Bangun dan perbaiki tempat-tempat umum. Aku ingin setahun dari sekarang, seluruh proyek yang kalian tangani itu selesai. Ucap Dion memberi perintah. Siap Tuan Besar. Jawab mereka serempak. Walau bukan hasil keringatku sendiri, tapi setidaknya uang itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Batin Dion dalam hati. Aku tidak tahu dari mana batu-batu mulia itu didapatkan oleh si Jack itu. Legal ataupun ilegal. Apakah dengan cara biasa ataupun kekerasan. Tugasku hanya menyalurkannya. Dan tidak ada niat untuk pamer, maupun untuk mendapatkan pujian masyarakat. Semata-mata hanya ingin agar harta-harta itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Daripada hanya disimpan di bank itu tanpa digunakan. Lebih baik diberikan pada satu daerah, atau negara, untuk dipergunakan bagi kepentingan umum. Batin hati Dion bertalu-talu, dan berpendapat sendiri.
Apakah tindakannya itu benar atau salah? Tuan Besar, sapa Hans keheranan, karena tuannya melamun seperti itu. Dion sedikit terkejut mendapat teguran dari pengawalnya itu, kemudian cepat menguasai diri dan berkata, "Baiklah, karena semua sudah aku sampaikan, maka kalian boleh pergi," ucap Dion setelah tersadar dari lamunannya. "Baik Tuan Besar," jawab Robin, Xiaolong dan Erisa serempak, lalu meminta izin untuk keluar dari kantor milik Dion itu. 232. Modernisasi. Panggil Burgon dan Erik ke sini. Perintah Dion pada Hans pengawalnya itu dengan tegas. "Baik Tuan Besar," jawab Hans patuh. Kemudian pamit dari tempat itu untuk mencari Erik dan Burgon. Kenapa tidak menggunakan telepon saja ya? Kan lebih mudah dan cepat. Tapi kenapa Dion tidak melakukannya? Mungkin Dion punya alasan sendiri, maka tidak mau menggunakan telepon, tapi lebih suka memanggil anak buahnya secara langsung. Hingga 10 menit kemudian, Erik dan Burgon baru datang, dan langsung menghadap Dion. Di dalam hatinya timbul tanda tanya. Kenapa Tuan Besar memanggilnya untuk datang? "Salam Tuan Besar," sapa Erik dan Burgon bersamaan. "Ya terima kasih. Silakan duduk," jawab Dion datar dan berharisma. "Apakah kau tahu, untuk apa aku memanggilmu ke sini?" tanya Dion pada Erik, tanpa membuang waktu lagi. "Maafkan saya Tuan Besar, jika saya tidak mengetahuinya," jawab Erik jujur dan apa adanya. "Menurut informasi dari tim intelijen kita, ayahmu Carlos itu, dulunya adalah penyokong walau terpaksa kelompok Braga. Musuh besar kakekku itu juga Paman Iron itu. Apakah kau mengetahui informasi tersebut Erik?" tanya Dion dengan aura mengintimidasi. "Sekali lagi saya minta maaf Tuan Besar, kalau saya tidak mengetahuinya," jawab Erik jujur. "Burgon, jelaskan pada Erik ini," perintah Dion tegas. "Baik," responnya cepat. Kemudian Burgon mulai menjelaskan informasi yang didapatkannya melalui Rams dan tim intelijen yang selalu disebar di sekitaran kota B, kota Golden City, dan kota-kota lainnya. 18 atau 19 tahun yang telah lalu, kelompok Braga terbentuk. Mereka mendirikan gangster sekaligus mafia bawah tanah, yang bergerak di bidang perdagangan gelap, dan mau menerima misi tingkat 1-3, dalam masalah melenyapkan nyawa seseorang. Dalam perjalanan kelompok tersebut, mereka mengajukan pinjaman kepada bank, di mana ayahmu bekerja di sana. Walau saat itu, ayahmu belum menjadi pimpinan. Hanya staf biasa, yang menangani masalah simpan pinjam. Mengetahui bahwa ayahmu adalah orang yang berasal dari luar, mereka memanfaatkan ketidaktahuannya untuk mempengaruhi ayahmu, agar mau membantu kelompok Braga dalam masalah pendanaan. Pada awalnya ayahmu menolak, karena sistem kerja di perbankan diatur secara sistematis. Tapi karena dia diancam, mau tidak mau ayahmu mendukung kelompok tersebut, dengan memberikan pinjaman yang jauh lebih besar kepada kelompok Braga itu. Dengan andil ayahmu tersebut, kelompok Braga semakin lama semakin menjadi besar, dan menetapkan secara sepihak, bahwa ayahmu termasuk kelompok mereka. 2 tahun kemudian, kelompok mereka berhasil diatasi oleh kelompok pengawal, yang diketuai oleh Iron, termasuk juga aku ini. Hingga tidak terdengar lagi kabar beritanya. Setelah 18 tahun bersembunyi, akhirnya mereka berdua muncul kembali, dan langsung mengadakan serangan secara terencana pada kita. Tapi keburu ketahuan oleh Tuan Senior. Itu semua atas laporan dari Ketua Hans ini.
Dengan gerakan cepat seperti yang kau ketahui, usaha mereka gagal total. Malah puluhan anak buahnya mati dan tertangkap, yang pada akhirnya diserahkan pada pihak berwajib. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari mereka yang masih hidup, diketahui bahwa kau, juga kedua orang tuamu serta adikmu itu, telah menjadi target untuk direkrut ke dalam kelompok mereka. Jika kalian menolak, maka kelompok Braga akan menyandera keluargamu, agar kau mau bekerja sama dengan mereka. Apa? Teriak Erik spontan secara tidak sengaja, karena terkejut mendengar berita itu. Tenangkan dirimu. Burgon belum selesai bicara. Bentak Dion sedikit keras. Maafkan saya Tuan Besar dan Ketua Robin. Respon Erik menyesal, tapi dalam hatinya bergemuruh tanda marah pada kelompok Braga itu. Lanjutkan Burgon, ucap Dion memberi perintah. Baik Tuan Besar, jawabnya cepat. Jadi sebagai sesama rekan kerja, aku sarankan agar kau awasi kedua orang tuamu juga adikmu itu, agar kelompok Braga tidak berani macam-macam pada mereka, ucap Burgon mengakhiri penjelasannya. Apakah penjelasan Burgon tadi cukup jelas Erik? Tanya Dion mengambil alih waktu bicara pada Erik itu. Sangat jelas Tuan Besar, jawab Erik dengan ekspres khawatir. Melihat kekhawatiran pengawalnya itu, Dion memutuskan untuk menugaskan Erik dan 10 orang-orangnya itu untuk mengawal keluarganya, ditambah dengan 50 pengawal elit lainnya. Mulai hari ini, aku tugaskan kau untuk menjadi pengawal keluargamu. Kemanapun mereka pergi, kawal mereka. Kau tidak akan dibiarkan sendiri. Aku akan kirimkan 60 pengawal level menengah dan elit untuk menjadi bawahanmu, termasuk juga 10 anak buahmu dulu. Jaga keselamatan keluargamu itu. Jangan sampai kelompok Braga berhasil dengan rencananya. Apakah kau bersedia Erik? Tanya Dion tanpa ditutup-tutupi lagi. Saya sangat bersedia Tuan Besar. Malah sangat bangga sekali mendapat tugas yang mulia ini. Jawab Frick spontan berdiri dan membungkuk hormat ke arah Dion. Bangunlah. Jangan seperti itu. Duduk di kursimu kembali. Terima kasih Tuan Besar. Responnya Erik lega. Apakah ada yang ingin kau sampaikan lagi Erik? Tanya Dion tiba-tiba, sesaat setelah dia duduk. Tidak ada Tuan Besar. Jawab Erik bertanya-tanya dalam hati. Baik. Sekarang kau dengarkan perintahku ini. Selain mengawasi dan memastikan keselamatan keluargamu, kau juga punya tugas dan kewajiban untuk menemukan keberadaan Braga dan kelompoknya itu. Cari keberadaan kelompok Braga dimanapun mereka berada. Aku tidak akan tenang sebelum Braga ditemukan. Bekerja samalah dengan kelompok lain, agar Braga cepat ditemukan. Perintah tegas Dion pada Erik. Laksanakan sekarang. Titah Dion tegas. Siap Tuan Besar. Respon Erik cepat. Kemudian meminta izin untuk meninggalkan ruangan itu. Sepeninggal Erik, Dion mengajak Hans dan Burgon untuk menemui Rams di ruang monitor kebanggaannya itu. Sekaligus untuk menemui si legenda cyber juga Austin, yang sekarang sudah bergabung dengan tim cyber dan hacker Birawa Group. Salam Tuan Besar. Sapa seluruh bawahan Rams termasuk juga Austin dan Deon. Sesaat setelah Dion memasuki ruang operator itu, Dion hanya mengangguk sambil melambaikan tangannya untuk membalas penghormatan mereka. Kemudian tanpa membuang waktu lagi dia berkata, "Apa kabar Paman Austin? Apakah kau nyaman bekerja di sini?" Tanya Dion dengan ekspresi menguji. "Saya betah dan nyaman bekerja di sini Tuan Besar." Jawab Austin jujur dan berkata apa adanya. Baguslah kalau begitu. Aku senang mendengarnya.
Respon Dion datar tapi jujur. Paman Deon. Dan kalian semua. Bagaimana kalau seluruh komputer yang ada di ruangan ini kita ganti dengan yang jauh lebih canggih dan terbaru? Ucap Dion memberi usul. Paman sangat setuju Tuan Besar. Sudah lama Paman ingin mengutarakan ini, tapi belum sempat, karena kesibukan Tuan Besar sangat banyak. Syukurlah hari ini, Tuan mengatakannya sendiri, jadi Paman sangat senang dan mendukung usul Tuan Besar itu. Jawabnya cepat dengan ekspresi senang. Kemudian dia bertanya pada yang lainnya termasuk pada Austin. Bagaimana dengan yang lain? Apakah kalian setuju jika komputer-komputer kita diganti dengan yang lebih baru dan tercanggih saat ini? Tanya Deon pada bawahan muridnya itu. Kami semua setuju guru. Ucap mereka serempak. Lalu bagaimana dengan Paman Austin? Apakah Paman mendukung? Tanya Dion mewakili guru Rams itu. Saya selalu mendukung apapun keputusan dari Tuan Besar. Karena saya hanya pekerja di sini. Ucap Austin merendah. Paman tidak boleh berkata seperti itu. Walaupun Paman bekerja di sini, tapi seluruh orang-orangku, termasuk Paman, sudah kuanggap sebagai keluarga sendiri. Apakah Paman mengerti? Tanya Dion tegas. Maafkan saya Tuan Besar, jika saya salah bersikap. Jawab Austin tidak enak hati. Tidak apa-apa Paman. Yang penting komputer-komputer di ruangan ini sebentar lagi akan diganti dengan komputer yang jauh lebih canggih dan terbaru saat ini. Apakah kau senang Rams? Tanya Dion cepat. Senang sekali Tuan Besar. Jawab Rams jujur. Lalu komputer macam mana yang diinginkan? Tanya Dion meminta pendapat. Menurut Paman, sebaiknya kita ganti dengan komputer layar sentuh, yang monitornya dilengkapi dengan NFI atau Near Field Imaging, agar akurasi data dan gambar cepat diproses. Selain itu kita bisa juga menyiapkan beberapa perangkat komputer layar sentuh, seperti yang ada di film-film fiksi itu. Selain layarnya lebar, seperti transparan, pengoperasiannya juga cukup mudah. Dan akurasi data serta gambar lebih cepat ditampilkan di layar. Jawab Deon dengan beberapa usulnya itu. Bagus. Seperti yang kuinginkan. Reaksi Dion senang. Lalu dia berkata lagi. Aku tugaskan pada Paman Deon untuk mencari barang yang diinginkan. Berapapun harganya, aku tidak peduli. Yang penting barang itu ada di ruangan ini. Ucap Dion tegas. Apakah Paman bersedia? Siap Tuan Besar. Jawab Deon tegas. Bagus. Mulai besok, Paman boleh pergi mencari komputer-komputer itu, walau di luar negeri sekalipun. Ucap Dion bersemangat. Maaf Tuan Besar, jika saya menyela. Ucap Rams ragu-ragu. Ya silakan Rams. Respon Dion dingin. Mengenai komputer-komputer itu, mungkin kita bisa memesannya langsung dari sini, dan barangnya akan diantar ke tempat ini oleh penjualnya. Apakah Tuan Besar setuju? Ucap Rams dengan usul bagusnya tersebut. Pendapatmu itu memang benar, dan aku juga kepikiran tentang itu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau ada yang pergi langsung ke tempat penjualan komputer tersebut dan mengecek barang serta kualitasnya. Aku tidak mau setelah barang sampai, walaupun kita bisa komplain dan mengembalikannya, tetapi itu akan merubah image yang kurang baik pada kita. Jadi aku memutuskan agar salah seorang dari kalian untuk langsung pergi ke tempat penjualan komputer itu. Oleh karena itu, aku mengutus gurumu tersebut untuk pergi mencarinya. Gurumu tidak akan pergi sendiri, tetapi akan ditemani oleh 20 orang pengawal elit, dan 5 orang di antara kalian ini. Apakah kau paham dengan rencanaku ini Rams?
Tanya Dion menohok sekali. Saya paham Tuan Besar. Dan maafkan atas ketidaktahuan saya terhadap rencana Tuan itu. Sekali lagi saya minta maaf. Jawab Rams cepat. Dan merasa tidak enak hati. Sudahlah. Kau tidak salah. Tetapi hanya memberikan usul. Dan aku ucapkan terima kasih. Respon Dion untuk membesarkan hati bawahannya tersebut. Sekarang dengarkan baik-baik. Mudah-mudahan, dalam masa tidak lebih dari 1 bulan, semua komputer-komputer ini sudah tergantikan dengan komputer baru. Untuk memindahkan data-data yang ada di dalam komputer ini, Paman Austin juga Rams, serta kalian semua, tentu mampu melakukannya. Jika Anda yang butuh memori berkapasitas besar, minta pada atasanmu ini, agar dia bisa mencarinya. Untuk Paman Deon. Sekali lagi aku tugaskan dan aku percayakan, untuk mencari komputer-komputer yang diinginkan. Ditemani oleh 5 orang di antara kalian ini. Apakah ada yang bersedia? Tanya Dion dengan suara lantang. Saya bersedia Tuan Besar. Saya bersedia Tuan Besar. Kami juga bersedia Tuan Besar. Respon puluhan anak buah Rams itu cepat dan berbarengan. Bagus. Aku hargai kesigapan kalian itu. Tetapi untuk masalah ini, aku serahkan kepada atasan kalian, untuk memilih siapa yang akan dibawanya nanti. Aku hanya menunjuk guru kalian ini, untuk menjalankan tugas dariku. Hanya itu. Apakah bisa dipahami? Tanya Dion tegas. Paham Tuan Besar. Jawab mereka serempak. Kemudian membungkuk hormat ke arah Dion. Ketika Dion mau keluar dari ruangan itu, untuk mengerjakan pekerjaan lain. Bersambung. 233. Pemilik yang sebenarnya.